Halo para siswa baru MA Al-Hidayah Ciganjur, selamat datang di channel YouTube Furiming. Perkenalkan, nama saya adalah Hairika Furi dan saya biasa dipanggil Ibu Furi atau Miss Furi. Saya adalah pengajar mata pelajaran bahasa Inggris di MA Al-Hidayah sejak tahun 2005. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang belajar efektif sebagai salah satu materi wajib yang harus dipahami oleh siswa baru di kegiatan Matsama atau masa ta'aruf siswa madrasah tahun ini. Silakan simak materinya sampai selesai ya. Belajar efektif. Apa sih belajar efektif itu? Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang memudahkan siswa untuk mempelajari sesuatu yang bermanfaat, seperti fakta, keterampilan, nilai, konsep, dan bagaimana hidup serasi dengan sesama, atau situasi belajar yang diinginkan. Terus, kiat apa saja yang harus ditempuh agar kita bisa belajar dengan efektif? Berikut akan saya paparkan beberapa tips untuk belajar efektif. Tips belajar efektif yang pertama yaitu berdoa sebelum dan setelah belajar. Berdoa di setiap aktivitas adalah kebiasaan baik yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dengan berdoa, kamu jadi memiliki tujuan yang jelas sehingga terhindar dari masalah. Membaca doa sebelum dan sesudah belajar akan membuat ilmu yang kamu pelajari lebih berkah dan lebih mudah diserap juga bermanfaat. Tips belajar efektif yang kedua yaitu tanamkan dalam hati bahwa belajar itu merupakan sebuah kebutuhan. Menganggap kegiatan belajar sebagai kebutuhan dapat membuat kamu lebih bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam belajar, sekaligus akan merasa rugi jika kamu tidak belajar. Jika rasa semangat dalam belajar sudah mulai tumbuh, kegiatan belajar tidak akan menjadi beban berat, sehingga ilmu menjadi lebih mudah diserap. Tips belajar efektif yang ketiga yaitu ciptakan tempat belajar yang nyaman. Lingkungan belajar yang nyaman dapat meningkatkan konsentrasi dan gairah dalam belajar, sehingga hasil belajar yang dicapai akan lebih maksimal. Cara menciptakan suasana belajar yang menyenangkan untuk belajar diantaranya, bersihkan dan rapikan tempat belajar kamu secara rutin. Pastikan penerangan di tempat belajar kamu sudah cukup, tidak terlalu terang, tidak terlalu gelap, agar mata tidak mudah lelah dan mengantuk. Sediakan alat-alat belajar sesuai kebutuhan untuk memudahkan kegiatan belajar. Sediakan cemilan agar tidak mengantuk atau mudah lapar, karena perut lapar akan membuat otak sulit berkonsentrasi. Pajang kata-kata motivasi, lukisan indah, atau foto seleb idola kamu untuk meningkatkan semangat belajar. Jauhi sesuatu yang dapat membuatmu tidak fokus, seperti menjauhi orang yang sedang bergosip saat kamu akan belajar, karena alih-alih mempelajari ilmu, kamu malah mendengarkan gosip yang mereka bicarakan. Tips belajar efektif yang keempat, belajar sedikit demi sedikit. Cicil mata pelajaran yang akan kamu pelajari. Jangan menunda-nunda tugas belajar yang bisa kamu kerjakan hari ini hanya karena batas waktu pengumpulannya masih lama. Menunda-nunda tugas akan membuat tugasmu semakin banyak dan bertumpuk. Mengerjakan banyak tugas sekaligus dalam satu waktu akan menimbulkan tekanan psikologis, sehingga ilmu sulit diserap dan hasil yang dicapai tidak akan sempurna atau asal jadi saja. Tips belajar efektif kelima, belajar di waktu terbaik. Belajar akan lebih efektif jika dilakukan di waktu terbaik untuk belajar. Di antaranya, pertama, waktu sahur atau di jam sepertiga malam, antara jam 2 sampai jam 4 dini hari. Dari segi medis, waktu ini adalah momentum di mana tubuh masih segar dan jernih, hingga otak lebih mudah mencerna ilmu. Waktu ini juga sangat baik untuk memperkuat hafalan. Kedua, waktu duha, antara jam 7 pagi sampai jam 11 pagi. Di waktu ini, kondisi pikiran masih fresh dan belum digunakan untuk memikirkan hal yang berat, sehingga waktu ini sangat baik untuk belajar. Ketiga, waktu zuhur, yaitu jam 11 pagi sampai jam 2 siang. Di waktu ini, otak lebih mudah berkonsentrasi, hingga cocok untuk mengerjakan tugas-tugas yang rumit. Keempat, waktu antara maghrib dan isya, sekitar jam 6 sore sampai jam 8 malam. Ini adalah waktu yang tepat untuk belajar sebelum otak beristirahat. Kelima, waktu berpuasa.
Belajar dalam kondisi berpuasa memiliki manfaat dan keistimewaan. Selain bernilai pahala lebih banyak, ternyata secara ilmiah, belajar dalam keadaan perut kosong membuat otak lebih jernih dalam meneliti dan menelaah ilmu dibandingkan dalam keadaan perut kekenyangan. Tips belajar efektif ke-6. Berdiskusi dan tidak segan bertanya. Kegiatan diskusi menciptakan pertukaran pengetahuan. Wawasan akan bertambah karena adanya pertukaran informasi yang dilakukan selama jalannya diskusi. Banyak bertanya pun akan lebih membantu kamu lebih paham ilmu yang kurang kamu mengerti. Kamu bisa bertanya pada guru, teman, atau siapapun yang bisa diandalkan. Atau lebih praktisnya, kamu bisa bertanya pada mesin pencari seperti Google. Tips belajar efektif ke-7. Spaced repetition atau pengulangan berkala. Agar mendapatkan hasil maksimal, belajarlah dalam kurun waktu singkat namun dengan frekuensi lebih sering. Luangkan waktu 15 menit setiap harinya selama 1 minggu untuk menguasai satu bab pelajaran. Karena adanya pengulangan informasi berulang, otak pun akan lebih mudah menyimpannya. Tips belajar efektif ke-8. Belajarlah dengan gaya belajarmu sendiri. Setiap orang memiliki cara belajar efektif yang berbeda sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Ada 3 jenis gaya belajar, diantaranya 1. Gaya belajar visual. Ciri orang dengan gaya belajar visual lebih suka menerima informasi dengan penglihatan. Ilmu yang disampaikan dengan cara visual seperti gambar, video, komik, alat peraga, atau ilustrasi berwarna akan lebih menarik dan mudah dipahami bagi orang bergaya belajar visual. 2. Gaya belajar auditori. Orang dengan gaya belajar auditori mengandalkan pendengaran untuk menerima informasi dan pengetahuan. Mereka tidak punya kesulitan menyerap informasi hanya dengan mendengarkan penjelasan dengan baik dan jelas, meski tanpa tampilan visual. Karena mereka lebih mudah mengingat ilmu dengan mendengarkan daripada melihat. Tipe auditori lebih senang menyimak ilmu yang disampaikan melalui diskusi, cerita, nada, musik, atau irama suara, tapi mudah teralihkan oleh suara bising atau keramaian. 3. Gaya belajar kinestetik. Orang dengan gaya belajar kinestetik menyenangi belajar yang melibatkan gerakan. Ilmu yang disampaikan akan lebih mudah dipahami jika langsung dipraktikkan atau bereksperimen dengan objek yang dipelajari. Mereka menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga atau menari. Tidak terlalu suka menulis tapi senang bercerita atau berkomunikasi dengan menggunakan isyarat tubuh. Biasanya, orang tipe kinestetik tidak betah lama-lama berdiam diri di kelas. Nah, di antara 3 gaya belajar ini, kamu termasuk tipe yang mana? Gunakan cara belajar yang sesuai dengan gaya belajarmu agar belajar lebih efektif ya. Tips belajar efektif ke-9. Lebih banyak memahami, bukan menghafalkan. Menghafalkan ilmu tanpa memahaminya hanya akan efektif untuk waktu jangka pendek. Maka dari itu, memahami ilmu akan lebih baik daripada sekedar hafal saja. Jika kita sudah paham, ilmu akan lebih membekas dalam ingatan untuk jangka waktu yang panjang. Tips belajar efektif ke-10. Pantang menyerah ketika gagal. Banyak pelajaran yang bisa diambil justru setelah kamu mengalami kegagalan. Bahkan kegagalan dianggap sebagai cara belajar yang efektif karena kamu mengalami sendiri penyebab dari kegagalan itu dan mengingatnya sebagai pembelajaran untuk tidak mengulanginya lagi. Tips belajar efektif ke-11. Manfaatkan fasilitas yang tersedia. Belajar akan lebih efektif jika kamu bisa memaksimalkan fasilitas yang tersedia. Misal, menggunakan fasilitas perpustakaan untuk mencari sumber belajar, memanfaatkan koneksi internet atau wifi untuk menjelajah ilmu dan pengetahuan secara online, memanfaatkan lapangan untuk berlatih olahraga, dan sebagainya. Tips belajar efektif ke-12. Membuat peta konsep atau kesimpulan. Peta konsep dapat memperjelas gagasan pokok yang dipelajari, menggali pemahaman siswa tanpa harus menguraikan dengan teks panjang, hingga belajar akan lebih efektif. Tips belajar efektif ke-13. Kerjakan kuis atau latihan soal. Mengerjakan kuis dapat meningkatkan semangat siswa dalam berkompetensi sekaligus bekerja sama dalam belajar. Kegiatan kuis juga bisa menumbuhkan percaya diri, menambah daya tarik pembelajaran,
dan berpikir cepat hingga belajar akan terasa lebih efektif. Tips belajar efektif ke-14. Selesaikan soal pelajaran yang tersulit dulu. Cara belajar efektif selanjutnya adalah menyelesaikan hal yang rumit terlebih dahulu. Ketika berhasil, perasaanmu akan menjadi lebih baik, serta rasa percaya diri kian meningkat. Selanjutnya, kamu akan kian termotivasi untuk menyelesaikan masalah-masalah lain yang jauh lebih mudah. Tips belajar efektif ke-15. Lebih fokus pada pelajaran yang paling disukai dan dikuasai. Biasanya, gairah belajar akan lebih meningkat jika kamu mempelajari ilmu yang kamu sukai. Lebih fokus pada pelajaran yang disukai akan meningkatkan efektivitas dan hasil belajar, karena kamu tidak merasa terbebani dan malah menganggap ilmu yang kamu pelajari sebagai hobi atau kesenangan. Tips belajar efektif ke-16. Jangan memaksakan diri untuk selalu sempurna dalam semua pelajaran. Tidak semua orang bisa selalu sempurna dalam segala hal. Kamu boleh berusaha maksimal dalam semua pelajaran, tapi tidak harus selalu sempurna. Karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan pada bidang tertentu. Standar yang terlalu tinggi akan membuat kamu lebih mudah putus asa ketika hasil yang dicapai tidak sesuai harapan. Pelajari semua hal sesuai dengan kemampuanmu. Fokus pada ilmu yang kamu kuasai, tapi tidak mengabaikan ilmu yang kurang kamu kuasai. Tips belajar efektif ke-17. Olahraga ringan sebelum belajar. Rutin berolahraga ternyata sangat bagus untuk meningkatkan fungsi dan kinerja otak. Orang yang rajin berolahraga lebih mudah memiliki kemampuan mengingat yang lebih baik. Karena itu, luangkan maksimal 15 menit setiap harinya untuk berolahraga ringan agar bisa belajar dengan lebih efektif. Nah, seperti itulah tips-tips belajar efektif yang bisa saya sampaikan di video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kamu ya. Di antara ke-17 tips yang sudah saya bahas tadi, cara manakah yang kamu gunakan agar belajar kamu lebih efektif? Silahkan tulis jawaban kamu di kolom komentar. Jangan lupa tulis nama lengkap dan kelas kamu saat mengirim jawaban kamu di kolom komentarnya. Sekian dulu pembahasan tips-tips belajar efektif dari saya. Sampai jumpa lagi di materi sama selanjutnya. Thanks for watching. Bye-bye.